Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali di SMP Lab. Oke, hari ini kalian tahu materi yang mau Pak Patrick bawakan? Oke, hari ini Pak Patrick akan membawakan materi tentang kurikulum 2013 yang dilaksanakan di SMP Kristen Satyawacana. Nah, judul yang Pak Patrick berikan pada pagi hari ini adalah implementasi kurikulum 2013 di SMP Kristen Satyawacana. Apa tuh implementasi? Apa sih? Nah, implementasi itu adalah penerapan atau pelaksanaan kurikulum di SMP Kristen Satyawacana. Kita akan melihat dulu. Oke. Kita akan melihat visi dari SMP Kristen Satyawacana. Apa visi kita? Visi kita adalah unggul dalam layanan, santun dalam sikap, atas dasar iman dan kasih untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter kuat. Ya, berarti kita akan mengutamakan layanan Bapak Ibu Guru kepada kalian semua. Kemudian kita akan membawa kalian menjadi anak-anak yang santun dalam sikap dengan dasar iman dan kasih. Ya, jadi karena mohon maaf sekolah kita ini berlandaskan iman Kristiani, sehingga dasar iman dan kasih yang kami akan berikan berdasarkan iman Kristiani. Ya, jadi mungkin anak-anak yang berbeda keyakinan itu tidak masalah. Ya, kami tetap akan memberikan kesempatan bagi kalian untuk beribadah sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Yang berikutnya adalah untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter kuat. Ya, lulusan yang berkarakter kuat itu artinya kalian lulus dari SMP Kristen Satyawacana memiliki karakter yang bagus. Ya, banyak kalian bisa lihat kakak-kakak kelas kalian. Ya, contohnya yang hari ini membantu Pak Patrick merekam video ini. Itu adalah kakak-kakak alumni, ada Kak Dika dan ada Kak Abram. Mereka adalah contoh-contoh lulusan dari SMP Kristen Satyawacana yang memiliki karakter kuat, yang bisa diandalkan berdasarkan iman dan kasih. Nah, itu visi kita, anak-anak. Nah, selain misi, SMP juga punya moto, yaitu strong. Apa sih strong? Wah, strong itu kuat, ya. Strong itu adalah singkatan dari sophisticated, thoughtful, religious, obedient, nationalist, dan good personality. Ya. Pak, apa sih artinya sophisticated, thoughtful? Oke, itu menjadi tugas kalian. Kalian bisa nanti cari, apa sih artinya sophisticated? Apa sih arti dari thoughtful? Apa sih arti dari religious, obedient, nationalist, dan good personality? Kalian bisa cari nanti di kamus ya. Jadi, apa artinya? Atau kalian bisa juga lihat di papan di dekat kelas 9B, di situ ada moto kita, yaitu strong. Nah, berikutnya adalah misi. Ya, kalau kita tadi sudah tahu SMP Lab punya visi, punya moto, pasti harus dijabarkan menjadi misi. Apa misinya? Misinya adalah yang pertama adalah melaksanakan pengembangan kurikulum berbasis nasional. Ya, karena kita sekolah Satyawacana, kita menggunakan kurikulum nasional, tidak menggunakan kurikulum negara lain, tidak menggunakan kurikulum yang tidak standar. Jadi kita standar sehingga lulusan dari SMP Lab bisa diterima di SMA, SMK dimanapun di Indonesia, bahkan di luar negeri. Yang kedua adalah melaksanakan pengembangan proses pembelajaran yang bermutu, mengacu pada standar nasional. Ya, proses pembelajaran yang kita lakukan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga adalah melaksanakan pengembangan sistem penilaian mengacu pada standar nasional. Jadi proses pembelajarannya, penilaiannya, itu semua dengan standar. Yang keempat adalah melaksanakan pengembangan tenaga pendidik atau Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan atau Bapak Ibu pegawai non-guru mengacu pada standar nasional. Yang kelima adalah melaksanakan pengembangan standar kelulusan baik akademik maupun non-akademik
mengacu pada standar nasional. Dan berikutnya adalah melaksanakan pengembangan budaya dan lingkungan sekolah mengacu pada standar nasional. Ada berapa jadi misi kita? Betul, misi kita ada 6. Ya. Nah, sampai di sini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti kalian bisa menghubungi nomornya Pak Patrick atau bertanya via WA atau ketemu di sekolah bersama dengan Pak Patrick. Yang berikutnya Pak Patrick akan menjelaskan kurikulum. Apa sih kurikulum? Kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Walah Pak, susah itu Pak, kurikulum. Jadi gini, Pak Patrick bisa jelaskan secara sederhana. Kurikulum itu adalah segala sesuatu yang ada di sekolah. Suatu sekolah, itu kalau tidak punya kurikulum, sekolah itu berarti tidak terstandar nasional. Nah, kurikulum itu diperlukan di setiap sekolah yang sudah terakreditasi oleh pemerintah. Jadi, kurikulum itu adalah segala sesuatu yang ada di sekolah. Baik itu Bapak Ibu gurunya, baik itu kalian anak-anaknya, baik itu tempat ruangan kelas kalian, isi ruangan kelas kalian, ruang lingkungan sekitar kalian, misalnya kantin, ruang bermain, kamar kecil, kemudian laboratorium, itu semua termasuk di dalam kurikulum. Nah, kurikulum tersebut itu berdasarkan dari tujuan pendidikan nasional, ya, di mana tujuan pendidikan itu meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah. Tujuan satuan pendidikan, kompetensi lulusan pada satuan pendidikan dan tujuan peserta didik. Nah, tujuan pendidikan di Jawa Tengah itu ada sedikit perbedaan dengan tujuan pendidikan di Bali contohnya. Ya. Kalau di Jawa Tengah kita kenal ada muatan lokal bahasa Jawa. Sementara di Bali tentu tidak ada muatan lokal bahasa Jawa, tapi mereka menggunakan bahasa Bali. Nah, kekhasan-kekhasan yang lain misalnya budaya-budaya yang dimunculkan. Kalau kita di Jawa Tengah kita akan belajar mengenai budaya-budaya yang ada di Jawa Tengah. Ya, kalau di Bali ya pasti kalian akan diminta untuk belajar budaya-budaya Bali. Kalau misalnya kalian dari Kalimantan, ya budaya-budaya Kalimantan. Kalau kalian dari Papua, ya pasti budaya-budaya Papua yang akan diperkuat. Nah, itu adalah tujuan pendidikan. Ya. Kapan sih kurikulum 2013 diterapkan di SMP? Terutama di SMP Kristen Satya Wacana. Ya. Kurikulum 2013 itu mulai pada tahun 2013, tahun ajaran 2013-2014, itu dilaksanakan di SMP Kristen Satya Wacana. Pada awalnya sekolah kita itu melakukan uji coba. Ya, karena pada saat itu Pak Patrick ingat ada 5 sekolah yang ditunjuk di Salatiga sebagai sekolah pilot, sekolah pemula. Nah, SMP Lab saat itu bukan termasuk sekolah yang ditunjuk. Ya, kemudian SMP Lab mencoba memberanikan diri melaksanakan uji coba pada tahun 2013-2014. Ya, otomatis dengan masih banyaknya kekurangan, kelemahan, dari situ para Bapak Ibu guru, para Bapak Ibu pegawai, kami bersama-sama bekerja sama untuk belajar. Sehingga pada tahun 2014 tahun pelajaran 2014-15 sekolah kita ditunjuk sebagai salah satu dari 8 sekolah yang diizinkan untuk terus melaksanakan kurikulum 2013 yang sampai hari ini tentunya tetap dilaksanakan dengan banyak revisi atau perbaikan. Nah, itu tentang kurikulum. Nah, bagaimana struktur programnya yang diterapkan di SMP Lab? Nah, di sini Pak Patrick tunjukkan struktur programnya.
serta alokasi waktu belajar. Nah, kita di sini kalian akan belajar sebanyak 12 mata pelajaran. Nah, yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Kalau di SMP Satya Wacana, kita memberikan pendidikan agamanya agama apa? Yo. Ya, agama Kristen Protestan. Karena kita sekolah Kristen. Nah, bagi anak-anak yang beragama non-Kristen Protestan, kami akan tetap memberikan layanan untuk pendidikan agamanya, yaitu pendidikan agama Kristen Protestan. Tidak menggunakan agama yang lain. Nah, Pak, nanti kalau saya beda gimana Pak? Gini. Tidak usah khawatir. Di sini kalian hanya diberikan pendidikannya saja. Ya, bukan dijadikan sebagai Kristen. Tapi kalian hanya diberikan pendidikannya saja. Kalian masih tetap diizinkan bagi yang Muslim masih tetap diizinkan untuk mengikuti sholat Jumat. Untuk yang Katolik masih tetap diizinkan, masih tetap boleh mengikuti misa. Bagi yang beragama Hindu maupun beragama Buddha atau Konghucu dan lain sebagainya, masih boleh mengikuti ibadahnya sesuai dengan agama dan keyakinan kalian masing-masing. Kemudian adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ya, kalau tadi agama kalian seminggu akan belajar sebanyak 3 jam. Jadi 1 jam di SMP itu adalah 40 menit. Ya. Jadi kalau di SD kita tahu pembelajaran 1 jam itu adalah 35 menit. Kalau di SMP 40 menit. Nanti kalian di SMA 45 menit dan seterusnya. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, seminggu kalian akan belajar selama 6 jam. Kemudian matematika. Matematika seminggu kalian akan belajar sebanyak 5 jam. Kemudian ilmu pengetahuan alam sebanyak 5 jam. Nah, ilmu pengetahuan alam di SMP itu nanti ada 3 mata pelajaran sebenarnya, yaitu fisika, biologi, dan kimia. Tapi semua itu tetap dirangkai dalam satu pelajaran yaitu IPA. Kemudian IPS, kalian juga akan belajar sebanyak 4 jam selama seminggu. Ya, di IPS nanti kalian akan belajar tentang sosiologi, kemudian belajar tentang geografi, tentang sejarah, kemudian tentang ekonomi. Itu ada di mata pelajaran IPS. Kemudian bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ini kalian seminggu belajar sebanyak 5 jam. Tapi kok tulisannya 4+1 Pak, artinya apa? Artinya 4 itu adalah yang sesuai dengan kurikulum. Sementara yang 1 jam itu adalah kalian diberikan pengkayaan, yaitu untuk materi listening dan speaking, yaitu untuk mendengar dan berbicara. Harapannya apa? Supaya anak-anak SMP Lab itu kemampuan bahasa Inggrisnya jauh lebih baik dibandingkan anak-anak dari sekolah-sekolah yang lain. Yang berikutnya adalah pelajaran seni budaya. Nah, itu kalian akan belajar sebanyak 3 jam per minggu. Kemudian pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan juga 3 jam selama 1 minggu. Kemudian prakarya, kalian akan belajar sebanyak 2 jam per minggu. Kemudian bahasa Mandarin itu 1 jam per minggu. Kemudian bimbingan konseling sebanyak 1 jam per minggu. Oh, ini masih kurang 1 Pak Pedik ternyata, yaitu bahasa Jawa. Bahasa Jawa kalian juga akan belajar sebanyak 1 jam per minggu. Nah, masih akan ditambah 1 lagi tambahan, yaitu bimbingan teknologi informasi. Kita akan berikan pada kalian seminggu juga sebanyak 1 jam. Tujuannya apa sih? Tujuannya pembelajaran bimbingan teknologi informasi itu adalah saat pandemi COVID ini kalian belajar dengan menggunakan teknologi. Contohnya dengan pembelajaran online. Sebagai contoh nih Pak Patrick mengajarkan kalian melalui pembelajaran online. Nah, kalian untuk dapat mengetahui lebih lanjut nanti tentang tugas-tugas, kalian diberikan BTIK, itu adalah untuk membantu kalian di dalam belajar. Ya, itu struktur program yang ada di SMP Lab. Lanjut ya anak-anak ya. Kemudian teknik penilaian. Nah,
Di kurikulum 2013 ada 3 teknik penilaian. Yang pertama adalah penilaian kompetensi sikap. Ya, yang kedua adalah kompetensi pengetahuan dan yang ketiga adalah kompetensi keterampilan. Sikap, ada 2 sikap yang dinilai. Yang pertama adalah sikap spiritual, yaitu sikap kalian bagaimana kalian hubungan kalian dengan Tuhan atau dilihat dari agama kalian. Ya, kegiatan kalian beribadah sebagai contoh. Misalnya yang Muslim juga harus sholat Jumat atau sholat 5 waktu. Yang Kristen atau Katolik harus ke gereja ya untuk beribadah. Kemudian yang agama Buddha ke wihara, agama Hindu ke pura, ya, agama Konghucu ke kelenteng, dan keyakinan-keyakinan yang lain. Ayo, ada beberapa agama di Indonesia yang saat ini disahkan oleh pemerintah. Ada yang tahu? Ya, betul. Ada 7 agama. Ya, yaitu agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, dan 1 aliran kepercayaan. Pak Patrick kok tiba-tiba gak lupa. Oke, nanti kalian bisa cari di internet ya. Kemudian penilaian kompetensi sikap yang kedua adalah sikap sosial. Sikap sosial yang dinilai itu adalah sikap kalian di dalam kalian berinteraksi dengan Bapak Ibu guru, dengan teman-teman kalian, dengan Bapak Ibu pegawai, ya, maupun selama kalian berada di lingkungan sekolah. Itu kompetensi sikap sosial. Nah, bagaimana cara menilainya? Ada beberapa poin yang akan dinilai dari kompetensi sikap. Yang pertama adalah melalui observasi atau pengamatan. Ada yang melalui penilaian diri, penilaian antar teman sebaya, serta jurnal. Kemudian adalah kompetensi pengetahuan. Kalau ini SD sudah tahu ya, cara penilaiannya melalui tes tertulis ya, mau baik dia melalui ulangan harian, melalui penilaian akhir, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester maupun penilaian akhir tahun. Kemudian juga ada melalui observasi serta penugasan. Yang berikutnya adalah penilaian kompetensi keterampilan, yaitu melalui unjuk kerja atau praktek, melalui proyek, produk, portofolio, dan tertulis. Sebagai contoh misalnya kegiatan project misalnya nanti kalian ada kegiatan studi lapangan di kelas 7 dan kelas 8. Kelas 7 kalian nanti akan studi lapangan mungkin ke beberapa lokasi, pabrik atau apa di sekitaran Salatiga. Sementara kalau kelas 8 kalian akan ke Bali. Tapi kalau pandemi Covid sudah selesai, kalau pandemi Covid belum selesai, kita tetap pergi, tapi ya online, pakai virtual gitu kan. Nah, kalian nanti akan diminta untuk membuat project, yaitu kalian membuat laporan tentang perjalanan kalian, tentang kegiatan kalian selama studi lapangan. Sementara produk sebagai contoh misalnya kalian nanti akan diminta oleh Bapak Ibu guru membuat clipping atau kalian membuat diary atau kalian diminta membuat prakarya dan lain sebagainya. Nah, itu teknik penilaian. Nah, penilaian sikap tadi Pak Patrick sudah jelaskan, nanti kalian bisa baca-baca sendiri ya, supaya tidak terlalu lama. Kalau terlalu lama kalian bosen nanti lihat Pak Patrick terus gitu ya. Nah, contoh jurnal pengembangan sikap di sini. Ya, di sini contohnya ada siswa namanya Ali contohnya ya. Itu catatan perilakunya dia tidak mengikuti kegiatan ibadah akhir pekan di sekolah. Nah, itu butir sikapnya adalah ketakwaan, berarti dia tidak itu. Ini contoh jurnalnya ya. Kemudian budi misalnya, dia mengingatkan teman untuk berdoa di sekolah. Itu contohnya adalah toleransi beragama. Ya, Pak Patrick itu selalu mengingatkan kalian bagi yang beragama Muslim. Biasanya hari Jumat itu saya selalu akan menegur
Ayo Jumatan, sarungnya dipakai Jumatan. Ya, bagi siswa putra yang beragama Muslim, hari Jumat kami izinkan kalian untuk beribadah di masjid di belakang sekolah. Kalian bisa bersama-sama itu, kemudian kalian beribadah. Nah, saya akan selalu mengingatkan bagi anak-anak yang beribadah. Sementara kalau hari-hari biasa saya akan mengingatkan anak-anak yang kemarin ke gereja atau tidak, saya akan tanyakan. Ya, hari Minggu kemarin ke gereja atau tidak? Atau yang beragama Hindu ke pura enggak? Atau ke wihara enggak? Nah, itu ya. Nah, ini jurnal sikap ya, kalian bisa baca. Pak Patrick biar tidak terlalu bosan. Nah, kemudian kita masuk ke penilaian pengetahuan ya. Nilai pengetahuan tadi Pak Patrick sudah singgung. Itu adalah ada penilaian harian atau ulangan harian, ada penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Ya. Skalanya berkisar antara 0 sampai 100. Ya, kalau sikap tadi ada Pak Patrick lupa menjelaskan ada 4 skala ya, yaitu skala sangat baik, cukup, dan kurang. Sementara kalau pengetahuan dan keterampilan kita akan menggunakan skala angka dari 0 sampai 100. Ya. Tekniknya tadi juga sudah ada, tes tertulis, tes lisan, penugasan, dan portofolio. Nah, ini contohnya. Ya. Contohnya misalnya bagaimana penilaian harian itu KD, misalnya kalian belajar KD 3.1 dan 3.2. Ya, KD 3 itu adalah KD tentang pengetahuan. Ya, itu kemudian menjadi satu penilaian harian. Kemudian KD titik 3 sampai KD titik 4, KD titik 3 nanti penilaian harian kedua. KD 3.4 sampai KD 3.5 penilaian harian ketiga. Nah, ketiga KD ini itu nanti kemudian akan menjadi satu di kegiatan penilaian tengah semester. Dan kalau sampai akhir semester itu kita menyelesaikan KD sampai KD 3.9, itu berarti kita melakukan penilaian akhir semester itu seluruh KD yang kalian pelajari selama di kelas 7 ini. Ya. Jadi ada KD-KD yang kalian pelajari sehingga kalian bisa menyelesaikan pembelajaran sampai akhir semester. Nah, di sekolah kita itu punya kriteria belajar minimal atau KBM. Kalau dulu istilahnya adalah KKM, kriteria ketuntasan minimal. Sekarang yang baru adalah KBM. Itu dengan ketentuan sebagai berikut. Ya, misalnya kalian mendapatkan nilai A itu adalah antara 92 sampai 100. Kemudian B itu 82 sampai 91,9. C itu 72 sampai 81,9 dan D itu kurang dari 72. Nah, di mana nilai lulus kalian? Kelulusan kalian itu apabila kalian mendapatkan nilai C untuk mata pelajaran untuk aspek pengetahuan dan keterampilan. Jika matematika mendapatkan nilai tadi pengetahuan nilai 79, berarti kan mendapatkan nilai C. Sementara keterampilannya mendapatkan nilai 71, berarti kan D. Nah, itu berarti matematika itu kalian belum tuntas. Jadi pengetahuan lulus tapi keterampilan tidak lulus. Nah, kalau yang dikatakan satu mata pelajaran tuntas atau lulus, itu berarti kedua predikat tersebut mendapatkan nilai C, yaitu untuk pengetahuan dan keterampilan. Nah, nih nilai keterampilan kriterianya juga sama dengan nilai pengetahuan, yaitu A 92 sampai 100, B dan seterusnya. Kalian bisa lihat di tampilan yang Pak Patrick berikan. Nah, kita akan masuk ke kriteria kenaikan kelas. Nah, kalian dinyatakan naik kelas itu apabila memenuhi syarat. Yang pertama, yaitu menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Nah, contohnya pembelajaran yang semester ini kalian online. Terus kalian, wah, karena online aku tidak mau ikut pelajaran, Pak.
aku mau tidur, mau main, mau sepedaan, mau pergi-pergi. Sementara saya nanti kalau sudah Januari, nanti pas semester 2 saya baru mau ikut pelajaran. Itu tidak bisa. Kalian tidak bisa dinyatakan untuk naik kelas. Ya, jadi harus mengikuti pembelajaran semester 1 dan 2. Yang kedua adalah deskripsi sikap baik sesuai dengan kriteria. Jadi sikapnya harus baik. Ya, jangan sampai kalian mendapatkan sikap C. Sikap C itu juga tidak naik kelas. Kemudian nilai ekstrakurikuler, pramuka minimal baik. Nah, pramuka kalau nilainya C, berarti kalian juga tidak naik. Ya, jadi kalian harus mengikuti kegiatan pramuka. Jangan seperti anak-anak kakak-kakak kalian kelas 8 itu seringnya kabur-kabur itu. Kalau pramuka kelihatannya apa? Itu ada janjian ke bawah itu terus lari-lari bersama-sama. Ya, tapi anak-anak kelas 7 ini pasti tidak ada yang seperti itu. Kemudian yang keempat kriterianya adalah tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilannya di bawah KBM atau belum tuntas. Ya, karena ketuntasan belajar yang dimaksud pada kenaikan kelas adalah ketuntasan dalam konteks kurun waktu 1 tahun. Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai KKM atau KBM pada semester ganjil dan genap pada pelajaran tersebut. Jadi ketuntasan kalian itu dilihat dari semester 1 dan semester 2. Nah, nanti kita akan lihat simulasinya. Ya. Contohnya nanti Pak Petik akan lihatkan aja di simulasi lebih mudah. Kemudian yang kelima adalah ketuntasan belajar minimal sekurang-kurangnya 72. Satuan pendidikan menetapkan KBM lebih dari 72 untuk memperhatikan kemampuan awal peserta didik, kerumitan kompetensi dan daya dukung satuan pendidikan tersebut. Jadi kenapa Bapak Ibu menetapkan nilai 72 itu sudah dipikirkan masa-masa. Ya, terutama untuk kalian yang mencari besok mau mencari SMA di luar SMA Lab. Sebagai contoh misalnya kalian ingin masuk ke SMA negeri. Nah, itu kita berikan nilai yang cukup tinggi untuk ketuntasan supaya kalian mempunyai bekal yang cukup. Yang keenam adalah seorang peserta didik dinyatakan naik atau tidak berdasarkan rapat pleno Dewan Guru dengan mempertimbangkan kebijakan sekolah seperti minimal kehadiran, ketaatan pada tata tertib, dan peraturan yang berlaku di sekolah. Jadi kalau kalian tidak hadir, malas-malasan, tidak hadir di sini bukan karena kalian sakit ya, tapi kalian misalnya hari ini tidak mau sekolah, pengen jalan-jalan itu kabur gitu. Nah, itu akan dianggap kalian membolos. Nah, kalau nilai kalian tidak tuntas, terus kalian dinyatakan tidak naik, tapi kehadiran kalian jelek, ketaatan kalian pada tata tertib juga jelek, itu akan memperburuk kondisi kalian. Nah, sementara untuk anak-anak yang kalau nilainya kurang tapi sikapnya baik, perilakunya baik, mungkin Bapak Ibu guru akan berpikiran lain untuk membantu. Nah, itu semua tergantung kalian dan harapannya kita semua ingin kalian naik kelas. Ya toh, jangan sampai tinggal kelas. Nah, kita akan lihat simulasinya. Contohnya Ria ini memiliki mata pelajaran PKN, matematika dan prakarya ya Pak Petik, nanti lihat di tampilan. Ini semester 1 sekian, semester 2 sekian. Tapi pada saat di rata-rata semester 1 dan semester 2 ternyata semua tuntas. Berarti Ria naik kelas walaupun PKN pengetahuan pada semester 1 tidak tuntas ya. Sementara keterampilannya pada semester 2 tidak tuntas, tapi ternyata semua pada saat di rata-rata nilainya tuntas. Yang kedua adalah Eka. Ya, misalnya dia punya bahasa Indonesia. Ya, tuntas di semester 1 dan 2. Bahasa Inggris dia di semester 2-nya menyebabkan rata-rata pengetahuannya ada tuntas. Sementara seni budaya dia ada yang tidak tuntas tapi semua beres. Jadi dia kalau di rata-rata dia memiliki 1 ketidaktuntasan untuk mata pelajaran. Itu berarti si Eka dinyatakan naik kelas. Yang ketiga adalah ini, si Hari. Ya, ada 3 mata pelajaran, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, seni budaya. Ketiganya tidak tuntas. Rata-ratanya yang bahasa Indonesia pengetahuan, nah itu dihitung 1 mata pelajaran. Kemudian bahasa Inggris, itu dia juga tidak tuntas, dihitung 1 mata pelajaran. Dan seni budayanya keterampilannya.
Nah, berarti ada 3 mata pelajaran. Ini yang menyebabkan si Hari tidak naik kelas. Nah, harapannya Pak Patrick ingin kalian semua di SMP Lab itu naik kelas. Jangan sampai kalian tinggal kelas. Kalau tidak naik kelas itu tidak enak. Ya, teman-temannya sudah di atas kelasnya, kamu masih sebagai adik kelasnya. Tapi kalau ada yang punya pikiran lain, misalnya Pak pengen membantu SMP biar dapat pemasukan lebih, jadi saya mau sekolah di SMP 4 tahun, ya boleh, itu hak kalian. Atau misalnya kalian, Pak adik-adik kelasnya cantik-cantik atau ganteng-ganteng pengen tidak naik kelas biar ketemu itu, yaitu hak kalian. Tapi yang rugi kalian. Bapak Ibu guru hanya membantu kalian untuk menuntaskan pembelajaran kalian di SMP cukup 3 tahun, tidak usah lebih-lebih, ya. Itu. Kemudian pembelajaran remedial, ya, pembelajaran remedial diberikan kepada siswa yang belum mencapai nilai KBM, ketuntasan belajar minimal. Ya, diberikan segera setelah kalian diketahui belum mencapai KBM berdasarkan nilai penilaian harian, nilai PTS atau PAS atau PAT. Jadi nilainya belum itu, ya berarti kalian akan diberikan remedi. Nah, harapannya jangan jadi pasukan remedi ya kalian ya. Kalian harus jadi anak-anak yang semua tuntas. Kalau remedi itu biasanya selama ini Pak Patrick lihat ya wajah-wajahnya tetap sih, anggota-anggotanya anggota tetap pasukan remedi gitu ya. Mau pelajaran apapun kalau ada remedi mesti orangnya itu aja. Ya. Nah, harapannya di kelas 7 ini besok tidak ada. Ya. Kemudian pembelajaran remedi itu difokuskan pada KD yang belum tuntas dan dapat diberikan berulang-ulang sampai mencapai KBM dengan waktu hingga batas akhir semester. Jadi tidak ada remedi itu kalau kalian sudah nanti naik kelas baru remedi, tidak ada. Remedi itu diberikan pada tahun yang berlangsung. Kemudian pembelajaran pengayaan itu diberikan pada peserta didik yang telah mencapai KBM atau melampaui. Ya, pengayaan itu biasanya diberikan untuk anak-anak yang mempunyai kemampuan lebih. Ya. Nah, kita masuk berikutnya adalah kegiatan ekstrakurikuler. Ya, ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di SMP. Yang pertama ada pramuka, ekstra wajib. Ya, harus diikuti kelas 7 dan 8 serta 9. Bedanya, kelas 7 dan 8 itu wajib mengikuti kegiatan setiap hari Rabu, rutin. Ya, sementara kelas 9 itu kegiatannya dilaksanakan dengan sistem blok. Jadi tidak harus mengikuti kegiatan setiap hari Rabu, tapi akan diberikan pada waktu-waktu tertentu, ya, baik dalam bentuk pelatihan maupun dalam bentuk penugasan. Kemudian kegiatan basket ini adalah salah satu ekstra unggulan SMP Lab, ya, di mana yang merekam Pak Patrick hari ini Kak Dika itu adalah salah satu tim basket Satya Wacana, tim basket SMP Lab yang dulu membawa nama SMP Lab menjuarai basket di beberapa event perlombaan. Kemudian adalah English Club, Math Club, dan Science Club. Ini adalah ekstra yang digunakan untuk mencari bibit-bibit yang akan disiapkan untuk kegiatan OSN, FLS 2N, lomba siswa berprestasi, lomba cerdas cermat, dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan batik, programming, karawitan. Nah, ini karawitan ini juga salah satu nguri-nguri budaya Jawa ya. Kalian itu bisa mengikuti kegiatan karawitan yang nantinya akan ditampilkan di kegiatan-kegiatan wisuda. Baik wisuda SMP maupun wisuda mahasiswa. Keren kan kalian tampil di wisuda mahasiswa ya. Kemudian kegiatan modern dance, ekstra modern dance, vokal group dan paduan suara. Vokal group dan paduan suara ini juga salah satu ekstra yang akan kita tampilkan di kegiatan promosi SMP Lab ke gereja-gereja. Kemudian kegiatan bahasa Jepang, bahasa Mandarin atau bahasa Korea ya, annyeonghaseyo. Ya. Kemudian ekstra band dan ekstra bulu tangkis. Nah, itu kegiatan ekstra kita. Kemudian kita akan masuk ke kegiatan-kegiatan pendukung. Ya, kegiatan pendukung yang pertama adalah MPLS. Apa itu singkatan MPLS? Masa pengenalan lingkungan sekolah. Ya, ini seperti kegiatan yang sedang kita laksanakan ini adalah masa MPLS. Kemudian kegiatan live-in dan RC. Kegiatan live-in dan RC itu adalah kegiatan yang kalian nanti akan tinggal di
rumah-rumah penduduk di desa. Jadi kalian akan dipisahkan dari orang tua kalian. Kalian akan tinggal di desa tanpa orang tua kalian dan digantikan dengan orang tua baru, orang tua asuh selama beberapa hari. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan wajib yang kalian ikuti, di mana kalian harus berani pisah dengan orang tua selama beberapa hari. Ya, kalau kalian takut, jangan takut, ada Bapak Ibu guru yang menemani dan ada teman-teman. Kemudian kegiatan LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa. Kegiatan LDKS ini diberikan bagi anak-anak yang akan masuk ke dalam pengurus OSIS. Kemudian kegiatan kemah pramuka, kegiatan studi lapangan seperti yang Pak Patrick ceritakan tadi. Studi lapangan ada 2, kelas 7 itu adalah ke seputar Salatiga, sementara yang kelas 8 ke Bali. Tapi kalau pandemi COVID selesai, kalau pandemi COVID belum selesai, ya kita kegiatannya virtual saja. Kemudian kegiatan International Field Study. Ya, International Field Study itu adalah kegiatan kalian ke luar negeri. Ya, kemarin yang pertama kita pergi ke Thailand, yang kedua ke Singapura, yang ketiga mungkin kita mau ke Hong Kong atau ke China. Wah, jangan, sumber COVID ya. Kalian ke Singapura aja. Tapi sekali lagi, kalau semua kegiatan pandemi ini sudah selesai. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler, kemudian kegiatan remediasi dan pengayaan, seminar, PPK dan literasi. Nah, seminar itu nanti itu areanya Bu Asih itu yang sering memberikan kegiatan-kegiatan seminar untuk kalian ya. Kemudian kegiatan bulan bahasa, kegiatan-kegiatan perayaan, baik perayaan hari besar agama Kristiani maupun kegiatan perayaan hari besar hari nasional ya, dan lomba-lomba. Nah, itu kegiatan-kegiatan pendukung yang ada di SMP Lab. Nah, anak-anak, demikianlah materi kurikulum yang bisa Pak Patrick berikan ya. Harapannya Pak Patrick berharap kalian tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa kalian tetap belajar secara online ya. Nanti akan dijelaskan di bagaimana pembelajaran secara online dan cara belajar oleh Bu Asih dan Bu Natalia. Oke, tetap sehat, tetap semangat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.